Tasikmalaya, salah satu daerah yang ada di Tataran Sunda. Terdapat ikon Gunung Galunggung. Waktu itu teman saya melihat di tebingan kawah terdapat bayangan keraton yang megah sekali, dan ternyata keraton itu dihuni oleh sosok seorang ratu. Dibuktikan dengan monumen dan situs-situs yang sangat sakral sekali. Ratu tersebut yaitu Ratu Batara Hyang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mata Pala Indonesia dengan saya Bung Kobra. Kali ini saya tidak ditemani oleh Mas Gojil karena berhalangan hadir, ada acara, dan beliau merekomendasikan untuk silaturahmi kepada yang terhormat Pak Durahim beserta istri. Untuk diketahui, kita sedang berada di kaki Gunung Pin ya, yang berlokasi di Tasikmalaya. Alhamdulillah beliau bisa hadir dan sehat, dan di samping saya ditemani oleh Bung Jai. Sehat Bung Jai? Alhamdulillah sehat. Pak Durahim sehat? Sehat alhamdulillah. Ya, jadi kenapa Mas Gojil menyarankan ke Gunung Pin? Karena Gunung Pin terletak di masih daerah kita sendiri ya, tempat tinggal di kampung halaman gitu di Tasikmalaya. Dan Tasikmalaya sendiri ada beberapa gunung ikon ya, tapi yang paling munculnya itu Galunggung ya, Galunggung. Ya, di sini yang menariknya apa? Kita gak akan membahas Gunung Pin di sini. Jadi kebetulan ada narasumber dari anak kaki Galunggung, yaitu Bung Jaya. Beliau tinggalnya di kaki Gunung Galunggung, tepatnya daerah Cisayong. Jadi begini aja, jadi ya banyak juga teman-teman yang nanyain kalau saya naik gunung gitu, dari mana? Dari Tasikmalaya. Ada Galunggung ya, gitu, ada Galunggung ya. Alhamdulillah dikenal, meskipun jarang lah didaki, istilahnya jadi kayak kan di Jawa Tengah ada perahu, kan ada yang lebih populer lah gitu. Iya. Bukannya gak populer, Galunggung juga, cuman tidak sepopuler gunung yang lain gitu ya. Tapi di sini menarik kita untuk bahas. Untuk lebih jelasnya mungkin tentang situasi dan kondisi yang ada di Galunggung, atau gimana sih, ada apa sih di Galunggung itu gitu. Jadi meskipun tidak populer mungkin buat teman-teman, tapi bagi saya pribadi itu yang notabene orang Tasik gitu, itu suatu kebanggaan dan suatu lokal pride bagi saya itu punya Galunggung. Dan saya jujur saya orang Tasik belum mengetahui 100% tentang Galunggung, masih banyak misteri gitu. Ya di sini alhamdulillah ada Bung Jai, dan disaksikan oleh yang sudah saya anggap sebagai bapak sendiri, Pak Durahim, di sini sebagai sepuh di kaki Gunung Pin itu. Jadi untuk di alam-alam beliau lebih berpengalaman setidaknya kan untuk hidup di alam itu. Beliau sudah
serupai ipal hidup yang lebih dari kita gitu. Oke, gak lama lagi langsung saja ke Bang Jai. Galunggung itu tolong dong, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua, Galunggung itu punya apa sih, ada apa sih? Untuk informasi aja lah ya, kita bukan untuk menguak atau apa ya itu Galunggung gimana, tapi untuk informasi aja biar oh di Galunggung itu seperti ini. Seperti itu. Monggo. Ya, jadi untuk Gunung Galunggung sendiri termasuk ikonik lah ya, Ya. disebut ikonik Kota Tasikmalaya Mhm. yang perbatasan dengan Garut. Garut ya. Berbatasan dengan Kota Garut. Gunung Galunggung itu ada 2 puncak yang bisa didaki. Di daki. Ada 2 puncak yang bisa didaki. Itu Dinding Ari, Ya. yang satu ini yang dari- pertama Dinding Ari, terus yang kedua ada Beti Canar. Oke. Tapi ada wisata-wisata lainnya yang juga bisa dipakai buat ngecamp lah gitu istilahnya, Camping ceria gitu ya. camping ceria ya, seperti Pasir Datar, Hmm. terus Ciakar kan ada, terus ada yang satu lagi pasir itu apa namanya, Pasir Beti kalau nggak salah, Pasir Beti. Pasir Beti kalau nggak salah, apa itu nama lamanya lupa lagi gitu. Oke, oke. Gitu. Yang jelas ada lah ya untuk wisata umumnya lah ya gitu. Banyak itu wisata buat camper gitu lah. Nah, Bahkan sekarang kan yang sebelum ke kawah itu yang ada persimpangan itu, yang di persimpangan yang pohon pinus-pinus. oh iya 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 iya. Di situ sekarang juga bisa dipakai buat Yang udah lewat gerbang itu? ya. Oh iya. Di situ juga sekarang sudah bisa dipakai buat camper-camper. Oke. Itu berarti untuk masyarakat umum juga ya bisa ya? Umum Oke. bisa, umum bisa. Umum juga bisa. Galunggung. Jadi untuk wisata umumnya ya buat keluarga Buat gitu keluarga. ada ya bisa. Ya, Dan untuk khususnya teman-teman yang suka mendaki yang apa ya lebih agak bukan menantang ya, lebih dapat lah buat pendakian itu ada. Ada Namanya tadi apa? Dinding Ari. Dinding Ari, Beti Oh, Canar. Beti Canar. Kalau puncak tertinggi itu masih termasuk Beti Canar. Yang titik tertingginya itu Beti Canar. Kalau titik tertinggi itu Gunung Agung, tapi Gunung Agung. masih belum bisa didaki katanya. Oh. Kayaknya. Nah, teman-teman, ada menarik kan di sini. Jadi yang biasa ada yang mendaki itu kan menganggap bahwa inilah titik di apa Beti Canar ya titik tertingginya, Titik cuman tertinggi. ternyata ada yang titik paling tingginya di Galunggung itu mungkin bisa dikatakan titik tertinggi di Tasikmalaya ya. Itu namanya Gunung Agung. Jadi Gunung Agung bukan hanya di Bali, ya kan? Ternyata di Tasik juga ada. Tapi maaf mungkin belum bisa sembarangan mendaki ya. Ya. Seperti itu ya. Itu mungkin kata sepuh sana itu. Ya, kata sepuh sana. Oke, kita harus hargai dong ya, Ya, kearifan baik. lokal tersebut. Oke, lanjut aja ya, mungkin ada selain wisata ada apa lagi atau mungkin bisa dikatakan ada hal-hal lain lah itu gimana tuh? Kalau hal-hal lain yang berhubungan dengan mistis gitu kayaknya. Seperti itu apa yang Oke, bisa gimana? jadi yang di luar nalar kita lah. Yang di Jadi luar nalar. ya, jadi maaf ya bukannya kita membahas mistis atau itu bukan apa-apa, cuman supaya ada yang orang atau teman-teman yang berkunjung ke Galunggung itu lebih menjaga sikap kita, Menjaga sikap. kan seperti itu. Tujuannya ke Sopan, situ. santun. Nah, itu. Oke, silakan. Untuk itu sih Gunung Galunggung, bukan hanya Gunung Galunggung sih, semua gunung, Oh, betul ya. Ada pasti. ya. Semua gunung pasti ada gitu. Tapi tergantung gimana kita menyikapinya kan. Betul, Bang Jai, betul. Kalau kitanya sopan ya Aman ya. aman. Soalnya kan kita ke gunung bukan cari gara-gara gitu. Iya dong. kan. Kita belajar Belajar. di alam itu belajar. Belajar. Gak ada yang expert ya di Nggak ada alam yang nggak ada. expert ya. Semuanya juga ke alam kan mau lihatnya belajar gitu. Ke alam. Gunung Galunggung. Galunggung. Ada hal apa yang harus dijaga mungkin yang apa ya bahwa di lokasi Galunggung ini tidak boleh begini karena penunggunya seperti ini ada ini nah seperti itu mungkin ada. Kalau Galunggung sendiri sih yang terpenting pertama jaga kebersihan. Oke, ya. Kebersihan kalau di puncak atau di mana di jalur gunung itu kebersihan. Terus
sikap kita, jelas. obrolan yang Obrolan. keluar dari mulut, nah, itu harus kita jaga gitu. Jangan sembarangan lah kalau berbicara. Tuh. Terus kalau mau ngapa-ngapain itu, misalnya mau kencing apa gimana gitu ya, harus permisi dulu, sopan santun lah. Santun ya, Iya, etika kita harus etika dijaga. harus jaga. Soalnya kita kan nggak tahu gitu yang kita lewati itu. Oh, iya. Di alam penuh tanda tanya lah ya. Di alam belum tanda tanya. Kalau yang kita lakukan hal negatif ya buruk yang datang kepada kita, seperti itu mungkin ya. Begini, Bung Jai, kenapa saya mempertanyakan tentang apa ya tadi ya, jadi harus dijaga. Kenapa? Takutnya ada penunggu-penunggunya gini gitu. Jadi yang saya pertanyakan, keabsahan atau betul gak gitu, ada atau ada sosok apakah atau ada siapakah yang menjaga gunung tersebut? Karena waktu saya ke sana dulu sebelum longsoran, kan sekarang udah longsor hebat tuh ya, saya berlima ya waktu itu sama teman saya, namanya itu Febi, terus Adi Broto lah taruh kita katakan Broto, terus Alin, satu lagi Buldan, dan saya. Di berlima waktu itu saya ngadakan camp di kawah, di bawah Kalunggung dekat danaunya ya. Di kawah itu masih dulu masih legal, masih apa ya, sebelum longsoran masih sering aktivitas camp di situ. Malah Agustusan juga itu biasanya upacara kemerdekaan FKPAT yang terhormat sering di situ. Jadi singkat ceritanya, jujur saya waktu itu nakal jujur Pak, mohon maaf. Dulu itu saya nakal, saya makan mushroom sebelum nikah dulu. Malamnya seperti biasa happy kan mushroom, tapi tidak melakukan aktivitas yang di luar aturan di alam gitu ya. Maksudnya nggak berkata yang kasar, ya cuman buat enak ketawa aja, happy aja gitu, dan tidak mengganggu teman-teman lain atau alam sekitar. Nah, singkat ceritanya pas malamnya, pas apa ya, subuhnya si Broto kan tidur di tenda di alas matras doang kan, jadi dekat kan ke tanah langsung. Dia terbangun, Mang katanya ke saya itu. Jadi dia mendengar katanya ada longsoran batu berjatuhan dari tebing kan. Kalau kita di kawah itu sekeliling kan tebing itu, di kawah kita Galunggung kan, jadi miniatur kayak miniatur Rinjani. Nah katanya ada batu berjatuhan longsoran, ya sontak kaget dong. Pas keluar nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pas matahari terbit, kita kan di kawah nih, jadi belum sempurna kena cahaya matahari, betul Pak. Jadi waktu itu jadi pas danaunya belum kesinaran, tapi dinding yang kata Bung Jai ke puncaknya Batu Canar itu udah kena cahaya. Nah, si Bung Pebi dia lagi duduk santai sambil ngopi di depan tenda. Dia melihat dengan fokus sekali. Indah banget ya, indah pisan. Endahna gitu. Ya jelas indah kan di alam gitu. Kita kan di sini mencari keindahan. Itu bukan. Megah pisan, megah banget. Keraton gitu. Kaget dong. Kan apa ya, dibawa happy, dibawa bercanda aja gitu. Wah, lu mau mabok, gue bilang. Lu mau mabok. Keraton dari mana? Kan gue emang gak lihat. Keraton dari mana? Itu bayangan matahari paling mukanya itu bener. Sambil fokus, sambil tercengang gitu tanpa menoleh ke saya. Melongo, ya bener kayak lihat. Wah, mugahna cenah itu keraton. Cenah keren, kerajaan sugan mah cenah gitu, kerajaan kayak gitu. Katanya, saya kan gak lihat. Jadi ya saya percaya gak percaya gitu, karena saya gak melihat, cuman tahu bahwa dia melihat mungkin seperti itu, gak tahu gimana, atau bayangan pohon kan bisa jadi, atau efek dari semalam, makanya saya bercandain mabuk lu gitu kan. Tapi oke lah, untuk saya waktu itu gak terlalu gitu, takut juga kan kita lagi di lokasi. Nah pamungkasnya waktu naik ke parkiran, saya santai dulu kan di parkiran, ngobrol-ngobrol sebat. Saya duduk di motor orang di parkiran, goyang-goyang, ya kirain gimana tuh itu. Ternyata waktu itu pas gempa Tasik
2009. Iya. 2009 gempa Tasik saya lagi di Galunggung di parkiran. Sore kan itu ya. Betul sekali, itu saya turun dari kawah Galunggung, naik kan dulu ke bibir kawahnya, terus turun ke parkiran. Awas di situ. Awalnya saya gak percaya wah ini gempa, tapi pas lihat mobil kayak goyang-goyang, tapi kayak itu Pak, apa nggak kena mobilnya itu, jadi kayak di kapal, seirama. Terus dilihat di tekstur tanah bergelombang kelihatan banget di gunung. Gak lagi deh ngalamin gempa di gunung, kayak di atas pohon digini-giniin dah. Buset, langsung ambil motor set, turun, panik. Sampai petugas parkirnya juga ngambil apa ya, HT, langsung ngontek ke apa ya, tim SAR atau mungkin apa ya buat evakuasi atau wisatawan, kan banyak sekali wisatawan waktu itu. Ya, nah jadi yang pertanyaannya kita ambil kesimpulan bahwa teman saya melihat dan mendengar hal yang ternyata saya mah tidak melihat dan tidak mendengar hal tersebut. Sebenarnya di Galunggung itu ada apa sih? Kembali lagi, jadi untuk apa ya, kita buat menghargai dan untuk menjaga gitu itu. Ada apa sebenarnya? Galunggung yang siapa yang melihat ya, temen Pebi Pebi yang mendengar longsoran itu Broto, Adi. Oh Adi, Mas Broto ya, yang Mas Pebi ya yang melihat kayak seperti keraton. Betul. Itu di Kawah dia bawah. Iya di lempengan di tebingan itu Pak. Tebingan itu kan, kalau menurut itu apa, menurut warga sekitar, khususnya yang berada di kaki Gunung Galunggung, itu memang benar adanya. Saya juga sering mendengar dari orang-orang tua terdahulu bahwasanya di Galunggung memang ada sebuah kerajaan keraton di sana itu, yang luasnya itu wah megah pokoknya di situ, di sana, yang dipimpin oleh seorang ratu kalau nggak salah Namanya kalau nggak salah Ratu Bahtari Hyang. Ratu Bahtari Hyang. Hyang. Oke. Itu biasanya itu ada lah namanya ditulis di monumen Gegerahan Juang. Ada monumen Gegerahan Juang tersebut. Dan di situ tertulis ratu tersebut. Untuk informasi. Monumen Gegerahan Juang itu di mana? Di daerah Cigadong. Masih kaki Gunung Galunggung. Masih kaki Gunung Galunggung, masih Tasikmalaya ya. Oke. Berarti untuk yang hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bisa dikatakan mitos, tapi ini ternyata monumennya ada. Berarti dipercayakan oleh masyarakat di tempat. Berarti teman saya melihat waktu itu memang benar adanya, sesuai dengan fakta kearifan lokal, cerita rakyat di Galunggung sendiri ya. Betul ya. Ada lagi nggak selain keraton atau ada? Keraton kebanyakan di situ keraton sih, soalnya kan Galunggung juga disebut buat mengasahkan ilmu katanya. Mematangkan ilmu katanya. Kalau saya dengar dari orang-orang itu yang bicara. Jadi yang orang-orang yang apa ya, kalau bahasa Sunda mengulik apa ya, yang belajar untuk punya ilmu itu buat pamungkasnya gitu, buat pamungkas saktinya itu di Galunggung. Kenapa harus di Galunggung? Itu kenapa harus di Galunggung? Iya, kenapa gak di tempat lain, kan banyak ya di yang lebih itu ya, populer lah, Salak, Cermai, yang lebih terkenal di Jawa Barat kan. Kenapa di Galunggung? Nah, itu juga saya masih bertanya. Saya masih mencari-cari lah. Oh iya, jadi hanya mungkin orang-orang tertentu yang tahu kenapa untuk mematangkan ilmu
itu di Galunggung ya. Mungkin orang tertentu ya. Tidak semua orang Galunggung tahu juga. gitu. Oke. Soalnya saya berpikir gitu, kenapa? Pertama dari orang-orang yang terdahulu ya, yang sudah sepuh gitu, Oke. cerita-cerita masyarakat di situ. Terus pas saya ke Dinding Ari, Oh, pernah ke Dinding pernah Ari. saya ke Oke, Dinding oke, Ari gimana ya? lewat jalur itu Bahtoteng, lewat jalur Bahtoteng. Di situ saya berangkat sama teman-teman lah dari kampung saya, Ya. berangkat. Gitu. Nah pas pulangnya saya ditanya sama emak saya, sama nenek saya, Ya. habis dari mana? Kata saya habis dari Galunggung, habis ngecamp sama anak-anak. Jawabnya apa kata nenek saya? Gimana? Habis dari Dinding Ari. Iya. Habis ngapain? Habis tapa ya? Waduh, kata saya. Malah disangka habis apa? Iya. Karena banyaknya orang yang Nah, itu ilmu di situ. iya, gitu kan. Mungkin bapaknya pernah nyari ilmu di Galunggung? Belum pernah. Oh, belum pernah. Mau nyoba? Takut segala macam. Nah, sekarang lanjut lagi gimana cerita waktu ke Dinding Ari itu? Ya waktu di Dinding Ari sih memang saya menemukan hal-hal yang berbaur ke mistis lah. Oke. Karena saat di Dinding Ari saya sendiri tidur terakhir. Maksud tidur terakhir di saat yang lain udah pada tidur semua, saya masih melek sendirian. Keadaan dimisa. Nah pada waktu itu jam 12:30 mulailah muncul suara-suara, tapi saya berpikirnya paling suara hewan malam yang cari makan apa gimana. Tapi pas saya dengar lagi lebih jelas itu, saya regepin lah kalau bahasa Sunda gitu. Dengerin dengan Dengerin seksama gitu dengan ya. seksama. Kok kayak yang lagi Selawatan. yang lagi baca sholawat, gimana yang lagi sholawatan baca sholawat, yang mau mengampiri itu maghrib kayak mau adan, sebelumnya membaca dulu sholawat. Tapi iya. sholawatnya yang dibaca tempo dulu, sholat zaman dulu. Sholawat yang zaman dulu. Jarang dibacakan sholawat zaman sekarang. Yang sekarang jarang. Oke. Jam 12:30 Setengah satu malam. Di situ saya mulai merasa Beda lah ya. auranya beda. mulai. Ah. Itu mulai panas, badan merasa panas, terus mulai merinding lah gitu. Mulai merinding. Saya coba aja tidur. Di situ. Tapi tetap gak bisa tidur. Tetap gak bisa tidur ya. Iya, takut. Karena tahu ada hal aneh yang di luar gitu kan. Aneh yang di luar. Soalnya jelas, telinga kedengaran jelas. Saya lihat teman-teman udah pada tidur. Pulas ya. Padahal itu suara benar jelas. Terus hilang suara itu. Suara itu hilang. Saya juga masih belum ngantuk di situ juga, belum bisa tidur. Saya bikin lagi kopi. Masih sendiri itu. Yang ini udah pada tidur. Mau dibangunin, dijailin, siang. Gak enak ya. Kalau di kamar gini aja gitu kan. Ini di gunung beda Di lagi gunung, kan, kasihan. kasihan. Dia jaba capek kan Iya. anak-anak kayaknya gitu tidur. Nah, habis bikin kopi selesai, sebat lah gitu sambil ngerokok. Jam 2:04. Jam 2:04. Saya tuh pengen kencing. Saya kencing ya biasa gitu, permisi lah tadi. Pak di situ. Habis kencing saya balik lagi. Terus duduk, nengok ke arah bibir kawah. Nah, kalau ya nengok ke arah bibir kawah, kalau kawah kan bawah. Nah, saya nengok ke sini pas gitu. Pas di situ ada satu tenda, tapi di belakangnya pohon, posisinya gini. Jadi Enggak berdiri tegak gitu enggak. agak gini posisinya gitu. Nah, pas lihat ke situ, kata saya, kok ada yang berdiri di situ.
saya berpikirnya formal. Ya. Nah, paling yang tenda di situ Iya. lagi kencing. Dah saya biarin aja. Tuh sambil berpikir, di situ. Tapi kok berani amat kata saya. Kencing di atas pohon. Itu bawa udah jurang. Jadi dia pasti berdirinya langsung. Bawa udah jurang. Wah, Bawa. kan kalau pendaki yang normal atau orang yang normal ngapain gitu ya? Hmm. Bersiko kan. Berisiko. Jam 2 lebih 2:04. Ditanya nggak? Saya gak berani. Gak berani. Oke, baru berani nanya, lihat aja gini-gini saya takut kan. Lanjut. Nah, habis itu saya beraniin diri, lihat lagi. Masih ada sosok itu. Berdiri tegak. Kayak pakai belangkon Jawa. Belangkon Jawara. Tapi bukan kayak belangkon Jawa itu bukan. Nah, yang Bukan. depannya ininya modelnya kayak belangkon. Ikat itu. Enggak, mungkin model belangkon Jawa, tapi di belakangnya ada ini panjang. Oh. Iya kayak model Terurai belangkon ke sini ya? Jawa. Ada terurai gitu. Itu kata saya. Terus saya liatin tuh. Gak terlalu lama dia noleh, agak noleh gini. Kalau malam kan gak terlalu jelas. Ya. Masih ada bayang-bayangnya. Bayang-bayang gelap lah ya. Tapi pas dia agak noleh gini, itu kayak lihat, wah, yang berwibawa tampan, hidung agak mancung gitu. Bercahaya. Kalau disebut bercahaya sih, kalau bercahaya kan Oh, nyorot ada gitu. pancaran. Pancaran. Ini mah kayak gini, kayak balik terus, wah, kok kayak kelihatan aja. Auranya beda ya? Beda. Kayak bukan manusia gitu. Terus, wah ganteng. Nah, di situ saya mulai selimut beginiin udah. Jadi mau bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin. Benar. Itu bukan hanya di Galunggung, di gunung manapun juga pasti Ya ada. Jelas. soalnya kan kita di dunia itu bukan hanya manusia, Ya. ada makhluk yang lainnya seperti tumbuhan, hewan. Iya, itu sama itu. Mas. Sama. Dan jadi saya bukan nakut-nakutin, jadi gimana kita supaya sopan lah intinya, Betul. menjaga tata krama Ketika ketika melihat sosoknya, tapi bentukannya maksudnya manusia, tapi manusia. cuman Manusia. gantengnya kayak bukan orang lumrah yang ada di dunia ini gitu, atau gimana? Gantengnya apa, lebih spesifik gitu tingkatannya. Wah pokoknya bener-bener ganteng. Kira-kira sosoknya sosok kiai atau sosok gimana itu? Oh ya, benar. Kalau kiai kan biasanya di udang ya Pak ya. Iya ya. Di udang. Ini mah belangkon. Kayak belangkon Jawa lah gitu, tapi belakangnya itu ada uraian. Ini uraian panjang di belakang sininya itu. Kayak itu ya apa ya? Kayak Mungkin peci-peci Sudirman. sosok kesepuhan yang mungkin diam di sana ya. Mungkin Bisa jadi. bisa jadi. Benar Pak. Benar. Barangkali mau kasih pesan sama itu teman-teman yang mau mau mendaki ke gunung-gunung Galunggung itu supaya dia aman dan sopan, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Iya, benar. Barangkali Benar. silakan. Ya. Tapi yang pertama sebelumnya kita berdoa lah. Ya, betul. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk yang ada di gunung tersebut. Terus jaga sopan santun, pembicara dari kita, cara bicara, gitu. Terus tingkah laku kita selama di perjalanan. Gitu. Yang terpenting sampah Harus dijaga. harus Bukan dijaga sampahnya ya, tapi kebersihannya yang dijaga. kebersihannya Ya. yang dijaga. Bukan sekarang buang sampah dijaga Jaga terus ya. sendiri. Sampai besok gitu ya. Aduh. Kebersihannya yang dijaga. Kebersihannya yang Jangan kita dijaga. nyampah. Mungkin seperti itu ya. Soalnya kan kebersihan sebagian dari Iman. nah, pinter aja. Saya sudah dulu. Ya, mungkin benar juga kata Pak Durahim bahwa ya. tidak ada satu kejadian yang tidak ada mengandung pesan, mungkin itu ya Betul. Pak ya. Pasti Betul. ada pesan yang tersirat
Hanya apa ya, masalahnya apakah kita akan menyadari peka atau tidak, mungkin itu ya Pak. Betul. Setelah melihat itu ada perbedaan nggak apa gitu, suasana atau ke diri kita atau kejadian lain setelah melihat itu gitu. Melihat itu sih kejadian-kejadian yang lain mah nggak ada, cuma kepenasaran saya aja. Siapa sih sosok tersebut? Oh iya. Penasaran, jadi penasaran. Sampai sekarang kan saya juga masih tanya-tanya lah ke Ya, lebih tahu lah ya. lebih tahu gitu. Tapi belum menemukan jawabannya. Masih belum menemukan jawabannya gitu. Mungkin ini suatu pengetahuan bagi saya Oh, iya. gitu. Atau mungkin ada hal lain yang mewujudkan seperti itu, mungkin kan ya, bisa contohnya, jadi. bisa jadi seperti itu. Maksudnya kan ini anak kaki Gunung Galunggung tapi Iya. nggak tahu sejarah Galunggung. Mungkin bisa jadi kan buat yang apa ya, yang melakukan hal tidak baik, mungkin bisa apa ya, menjelmanya menjadi ular atau menjadi apa, bisa jadi ya Pak ya, seperti itu ya. Kalau Betul. si orang yang naik tersebut itu gak benar kan, bisa jadi sugestinya negatif gitu. Mungkin nih kakak Bung Jai tadi berangkat udah berdoa, dan untuk mendoakan juga yang ada di Galunggungnya, jadi menampakkannya yang sosok yang positif sekali ya, mungkin ya bisa dikatakan itu ya positif ya, karena Positif. energi auranya itu kata Bung Jai tadi ganteng, terus kayak kesannya berwibawa kan, seperti itu ya, kesannya lebih baik lah gitu, merinding. Jadi ya tergantung pembawaannya kita, bener tadi kata Bung Jai, tergantung niat kita. Kalau niat kita bagus, meskipun ada, karena memang ada di tiap gunung ya, Iya pasti ada. tapi itu menjelmanya menjadi sosok yang positif, nggak mengganggu ya, nggak Iya. mencelakakan kita. Itu lain dengan niatan kita yang nggak bener, mungkin sosoknya walau alam gitu. Selama kita gak mengganggu, Nah, ya kecuali kalau kita diganggu terlebih dahulu. nah Kalau kita diganggu terlebih dahulu, ganggu aja Ganggu dia. aja. balas itu. Balas. Enak banget orangnya. Baca doa sebelum makan aja, makan Iya, kalian. makan. Oh, jangan. Nanti dia takut. Aduh, mohon maaf. Ya, jadi intinya apa ya, seperti itu ya buat teman-teman, bahwa banyak sekali pelajaran meskipun di pembahasan yang singkat seperti ini. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan apa ya, oh ya, yang pertama itu bahwa di Galunggung yang notabene ikonnya Tasikmalaya itu ada wisata untuk umum yang ya buat semua lapisan masyarakat itu, dan ada juga untuk yang pendaki yang dengan medan jalan lebih ekstrim. Dan disebutkan tadi ada puncak dinding Ari dan Beti Canar. Kita tidak bicara gunung apa ya, apa puncak agungnya karena masih perlu izin khusus untuk bisa ke sana ya, seperti itu mungkin ya. Nah, dan yang cerita teman saya tadi yang melihat keraton dan apa ya, Lihat sosok manusia. ya sosok manusia tadi itu berarti memang benar adanya, karena bukan hanya teman saya aja yang melihat itu. Dari narasumber kita yang terpercaya ini orang Galunggung asli itu mengiyakan bahwa di masyarakat di setempat pun di sana itu memang ada gitu. Jadi kalau lebih dari satu orang yang pernah melihat itu kan bukan mitos lagi ya, itu jadi udah bisa dikatakan terbukti memang benar adanya. Dan sosok yang menunggu keraton tersebut yang tadi disebutkan ya, yang ada di monumennya, terus yang tadi melihat sosok tersebut tapi datangnya positif karena beliau berangkatnya juga dengan niat yang positif gitu. Pelajarannya yaitu bahwa dimanapun kita berada kita harus menjaga etika ya Pak, betul ya Pak, dimanapun, mau di Galunggung, mau sekarang ya di kaki di Gunung Pin atau di Rinjani atau dimanapun di Latimojong, itu tetap kita harus menjaga keasrian. Dan kembali sama tadi yang diucapkan bahwa kebersihan harus dijaga, apalagi etika, karena Indonesia itu benar-benar apa ya, dengan kemajemukannya Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali budaya dan cerita rakyat tersendiri yang harus kita hargai. Jangan kita mentang-mentang gak percaya, kita seenaknya di tempat tersebut. Kalau seenaknya ya celakalah bagi kita. Mungkin ada tambahan lagi dari Bang Jai yang pernah dialami atau yang fakta di Galunggung, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Fakta yang dialami sudah sih itu aja. Kurang lebih seperti itu Ya, ya. kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi tadi bahwa
banyak sekali yang menimba ilmu dalam tanda kutip ya, ilmu mistis mungkin itu. Jadi untuk mematangkannya istilahnya ya, untuk ujian akhirnya UASnya kali ya, untuk UN ya, untuk UN-nya, ujian nasionalnya itu di situ ya, gitu. Jadi memang Gunung Galunggung tingginya gak seberapa, terus populernya tidak sepopuler gunung lain, itu cuman ya ceritanya seperti itulah. Jadi kalau mau ke Galunggung, kita tidak menutup untuk teman-temannya, silahkan berkunjung kemari ke Tasikmalaya, kita semua bersaudara. Cuma titip, jangankan di Galunggung, di tempat lain pun etika harus tetap dijaga. Itu ya Pak, seperti itu ya Pak. Terima kasih. Mungkin seperti itu saja penyampaian kali ini. Pembahasan kali ini cukup menarik bagi saya, jadi pengetahuan juga bagi saya selaku orang Tasikmalaya, jadi tahu. Terima kasih Munjai bahwa di Galunggung itu ternyata ya seperti itu adanya. Saya akan lebih berhati-hati lagi di Galunggung, untuk teman-teman juga di gunung lain juga hati-hati. Seperti itu, terima kasih terutama buat yang punya rumah, Pak Durahim dan istri. Terima kasih buat Munjai, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa dimanapun jaga etika, jaga adab terhadap sesama dan alam kalian, itu kalau mau selamat. Dan kalau mau kemana pun, SOP pendakian harus dipakai untuk keselamatan kalian juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam rimba, salam lestari, mata pala Indonesia, play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.